Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adi di sini di Kemuning Malam. Pada sesi sebelumnya saya menyampaikan atau sedikit berbagi pengalaman tentang dunia entitas ya, gitu kan. Di gunung pun nggak semuanya. Jadi gimana vibrasi kita ya? Kalau kita memiliki energi yang positif gitu, insya Allah sih kalau misalnya saya bilang yang namanya, jadi tingkatan-tingkatan bahasa jin juga ada yang kelas bawah, menengah, dan atas gitu loh. Jadi kalau kita positif energinya, jadi kita juga bakal nemuin entitas-entitas yang positif juga gitu. Kalau misalnya yang, maaf ya saya bilang, kalau yang bangsa-bangsa yang hantu-hantu yang menakutkan, yang menyeramkan tuh biasanya sih di entitas di kelas menengah ke bawah gitu kan. Nah itu yang akan, biasanya mereka lebih ke arah yang negatif, masukan ya, atau mungkin kayak di situ kebencian, ketakutan gitu kan, kegelisahan kayak gitu-gitu mereka akan mewujudkan. Jadi mereka juga bisa mengakses ketakutan kita yang terdalam gitu loh. Misalnya seorang takut dengan pocong, takut dengan kuntilanak gitu kan, itu akan manifestasi bentuk mereka semakin kuat gitu kan, mereka akan ditampakin gitu kan. Itu biasanya di terdalam mereka itu ketakutan tuh mereka bisa akses gitu kan ya. Jadi kalau saran saya, ketika tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, pertama berdoa dulu ketika kita mau ke sana. Kalau bisa sih kita sebelum naik ke itu kan, kita juga misalnya harus mandi besar dulu, membersihkan diri, niat untuk membersihkan energi negatif kita ketika kita ke gunung. Kadang-kadang gini, memang betul semua itu punya Tuhan. Kita juga berhak untuk di hamparan bumi dimanapun, lautan, itu manusia tuh punya hak, karena seisi alam bumi raya ini diciptakan untuk manusia oleh Tuhan, mencari sebesar-besarnya rezeki, atau mungkin mereka mencari satu pengalaman dan mengagumi dan mengagungkan kebesaran Allah gitu kan. Itu wajib. Tapi kita juga punya yang namanya adab ya. Ini yang saya selalu tekankan tentang adab. Jadi kita walaupun berilmu tapi nggak beradab percuma kan gitu loh. Adab itu kita pakai juga bukan sama manusia, sama makhluk juga gitu kan. Makhluk itu macam-macam, jin, hewan, tumbuhan, harus kita juga ngejaga adab kita dengan mereka gitu kan. Jadi biar kita juga selaras, kita juga ke situ itu kita tidak bersifat anarkis atau merusak, atau kita memberikan suatu energi positif dengan mengucapkan salam gitu kan, dengan tidak merusak tumbuhan gitu kan, tidak membunuh binatang yang tanpa sengaja mungkin lewat. Misalnya ada binatang-binatang kayak yang kita terancam ya, kayak ada kalajengking atau kelabang, kita bunuh gitu kan, padahal dia tidak mengganggu gitu kan. Itu kan adab sebenarnya kan, tidak baik gitu kan. Kita singkirkan aja gitu kan, nggak usah kita bunuh gitu kan, dia tidak mengganggu. Misalnya ada babi kita pukul atau apa, jangan seperti itu adab ya. Atau mungkin kita mau buang air kecil, kita numpang sebagainya kan, bukannya kita takut dengan mereka, tapi kita tidak melihat mereka gitu. Kita tidak melihat mereka juga punya adab. Kalau orang misalnya beriman, atau mungkin orang yang takut dengan Tuhan, pasti juga percaya dengan hal gaib gitu kan. Itu aja, numpang nggak masalahnya sih. Permisi, saya mau buang air kecil kayak gitu, itu kan nggak ada salahnya gitu menurut saya. Tapi banyak orang-orang yang berpikir kita ini manusia yang, inilah egonya manusia. Terkadang inilah kesombongannya manusia. Kita manusia yang sempurna. Oke, sempurna di mata siapa? Itu pertanyaannya. Di mata Tuhan, tapi Tuhan juga punya kriteria sendiri. Manusia yang sempurna di mata Tuhan itu seperti itu. Jadi kita sebagai manusia yang selalu merasa kurang, sebaiknya ya kita lakukan hal-hal yang beradab lah gitu loh. Itu salah satunya kenapa di gunung atau di manapun tempat, walaupun di tempat yang kita belum pernah kenal, tempat-tempat baru gitu kan, kita harus memiliki adab. Itu penting sekali gitu kan. Ya kita aja sama manusia, kita ke rumah orang bertamu, kalau kita nggak punya adab kan, orang itu bakal tidak nyaman dengan kita, bakal diusir gitu kan, karena kita
kita itu tidak sopan gitu kan. Apalagi bangsa-bangsa seperti itu juga bisa mengusir dengan cara metafisik mereka gitu kan, dengan cara kisangan mereka, atau sampai ada yang tanda kutip kesurupan. Nah, nanti kita juga bahas fenomena kesurupan itu seperti apa, kenapa orang itu bisa kesurupan. Itu juga nggak asal muasal bisa-bisanya jin langsung nyurupin atau segala macam. Itu banyak sekali yang faktor-faktor yang menyebabkan orang itu kesurupan. Ada faktornya juga, nggak selamanya itu juga dari gangguan jin, enggak. Itu juga ada manifestasi dari jiwa dia yang memiliki threat atau trauma di masa lalu tentang kejiwaannya gitu, akhirnya menyebabkan ke dia tuh outputnya atau seperti terlihat kesurupan gitu. Itu nggak selamanya. Ada juga gangguan jiwa, ada juga gangguan jin. Nanti saya akan bahas tentang kesurupan di sesi sendiri ya. Jadi intinya hadap itu penting. Kenapa? Dalam situasi kita di gunung atau dimanapun, kita harus jaga hadap, itu penting. Mungkin juga dia memiliki suatu faktor yang memang energi dia besar dan energi dia tidak bisa diganggu, dan itu juga nanti menyangkut ke hari kelahiran juga ada gitu kan. Itu banyak faktor. Jadi kadang-kadang kita boleh sombong, tapi sombong dalam artian ya gue gak ada apa-apa, gue gini-gini karena gue percaya sama Tuhan gini-gini. Ya mungkin energi percaya Tuhan itu jadi suatu energi yang positif, jadi tidak mengganggu. Tapi kalau dia tetap kayak gitu sombong walaupun percaya sama Tuhan, tapi dia anarkis atau mungkin dia berlaku zolim semena-mena, pasti ada konsekuensinya. Nggak kesurupan, nggak tampakin, mungkin dia akan mengalami satu tragedi, misalnya accident, kecelakaan di tempat-tempat itu, misalnya terprosok, jatuh atau apapun. Sebenarnya itu teguran juga. Terkadang mereka nggak yakin, mereka itu hanya memakai logika mereka, ini karena kesalahan. Mungkin itu positive thinking, tapi balik lagi semua itu pasti ada sebab akibatnya. Kita harus, yang namanya manusia itu tetap harus ibaratnya down earth ya, maksudnya kita harus tetap sadar di langit ada langit, atau kita mungkin sadar kita ini pendatang, kita sadar kita ini makhluk yang lemah, atau kita tuh merendah aja. Tapi kadang-kadang orang yang sombong-sombong itu biasanya berpikir yang nggak apa-apa, yang mungkin belum gitu kan. Sorry, bukan saya nyumpahin atau gimana, tapi dalam artian kita harus tetap menjaga, itu penting karena adab nomor satu. Walaupun kita punya ilmu, walaupun kita bisa baca-baca doa atau kita hatam doa-doa yang bisa tidak diganggu masa jin, tapi bukan berarti kita juga bisa semena-mena sama mereka gitu kan. Oke, sekian sesi ini, kita akan bahas tentang kesurupan dari versi saya yang udah saya biasa ketemuin dengan kasus-kasus kesurupan itu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Kemuning Malam, dan subscribe, share, terus komen.